Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat GPD Situbondo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan GPD Situbondo. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan ya. Mari kita akan melihat bagaimana kita akan menjadi orang Kristen yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan membaca dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai di situ saja. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus ya Bapak Saudara ya. Jadi prinsipnya segala hal yang kita lakukan 24 jam dalam hidup kita, mari kita melakukan semuanya itu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Mau kegiatan yang kecil, kegiatan yang besar, hal yang penting, tidak penting, semuanya itu sebenarnya harus, segala hal yang kita lakukan itu harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pagi hari ini saya ingin membawa kita semuanya bagaimana kita mau menjadi sisi lain dari seorang Kristen ya. Saya akan membawa Bapak Ibu bagaimana kita mau menjadi orang Kristen itu yang tidak hanya dipatok dengan bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana masa depan kita. Rasanya orang tuh terlalu direpotkan dengan hal-hal itu ya. Tetapi sebenarnya dalam hidup kita ini Tuhan Yesus ingin melakukan suatu perkara yang lebih besar lagi dari hal seperti itu tadi. Soal berkat, soal pertolongan, soal masa depan, soal mujizat. Sebenarnya Tuhan Yesus mau berelasi dengan kita, bekerja sama dengan kita, berbisnis dengan kita, untuk kita masuk di dalam areanya Tuhan, untuk kita bisa melakukan suatu perkara yang lebih besar. Nah, saya sekarang akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita mau menaikkan level kita dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak menjadi orang yang Kristen seperti itu saja. Di sini ada suatu perintah, ada suatu anjuran dari Tuhan Yesus sebenarnya kepada kita ya. Di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita pergi, kita memberitakan, kita menjadikan semua bangsa muridku, dan kita harus membaptis mereka, kita menyampaikan nama Tuhan Yesus kepada mereka semuanya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu mau bekerja sama, mau berbisnis dengan kita, untuk kita melakukan sebuah perintah dari Tuhan Yesus, yaitu untuk kita memberitakan, menyampaikan kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada semua manusia. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menjadi mungkin seorang pendeta yang full time atau apa-apa ya. Tetapi Tuhan Yesus itu bisa bekerja di dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu ya. Dalam pekerjaan, di dalam saudara sebagai karyawan, di dalam kesibukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pun juga bisa memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat dalam hal tersebut. Kalau di dalam pekerjaan saudara menjadi sebagai pengusaha, dalam pekerjaan itu sebagai sebuah visi dan misi, bagaimana saudara pun juga bisa menanamkan di situ, bagaimana firman Tuhan disampaikan, bagaimana saudara melayani pembeli dengan baik, ada sisi-sisi pelayanan lain, bagaimana ada tujuan visi dan misi perubahan di lingkungan masyarakat tersebut, saudara bisa merubah, menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Di situ pun Tuhan juga bisa berrelasi, berbisnis dengan saudara di dalam pekerjaan saudara. Juga saudara sebagai karyawan, juga saudara juga menjadi berkat bagi orang-orang lain dalam sebuah perusahaan. Dan segala aspek Bapak Saudara ya. Jadi
perintah, pergi jadikanlah sebuah bangsa muridku, untuk mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itu adalah sebuah perintah yang mutlak bagi kita semua ya. Puji Tuhan. Juga di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan bahwa beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 yang kedua ini supaya kita memberitakan firman Tuhan, kita harus siap baik dan tidak baik waktunya. Jadi dalam setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita, kita harus menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Hidup kita menjadi berkat. Apa yang kita kerjakan itu dapat memberkati orang lain. Dan di situ kita pun juga dapat menyampaikan bahwa apa yang kita bisa perbuat itu semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua saya akan membacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dikatakan bahwa karena itu kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, bersama Kristus, maka kita harus mencari perkara yang di atas. Puji Tuhan. Marilah kita selalu melakukan hal-hal yang lebih tinggi ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar secara jasmani yang kita terima, kita lakukan, tetapi kita melakukan sebuah perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara surgawi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bangun tidur, makan, mandi, beraktivitas, semua yang kita lakukan dengan mata yang tertuju dengan Tuhan Yesus. Dengan mata yang tertuju dengan Tuhan Yesus, maka segala hal yang kita kerjakan, di situ hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita memikirkan perkara yang di atas bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk kita berkontribusi bagi kota kita, bagi daerah kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita di Situbondo. Puji Tuhan. Inilah sarapan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan, dan saya berdoa buat kita semua, buat Bapak Ibu Jemaat GPD Situbondo dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.